Hai teman-teman, jadi materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi mengenai kebijakan dalam sistem ekonomi Indonesia yang disusun oleh Diana Septiana Hanifah dan Sekar Katlia Ramadana dari jurusan Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Nah, jadi materi yang akan kita bahas, pertama, kebijakan harga dan peranan pemerintah, lalu yang kedua, kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia, dan materi yang ketiga adalah mengenai anggaran pembelanjaan negara. Hakikat kebijaksanaan harga. Dalam pembangunan, pasti ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tidak dapat dihindari kan? Nah, permintaan barang dan jasa meningkat sebagai akibat meningkatnya investasi dalam skala luas, sehingga menyebabkan munculnya pendapatan uang. Tapi sayangnya, penawaran yang ada tidak dapat memenuhi permintaan, karena kebanyakan investasi di negara terbelakang dilakukan pada proyek yang kematangannya memerlukan tempo panjang. Apa sih maksudnya kematangan yang memerlukan tempo panjang? Misalnya, contoh investasi yang memerlukan tempo panjang adalah investasi pada tanah dan bangunan atau biasa disebut investasi real. Dalam investasi tersebut, nilainya bertambah, tetapi perputaran uang tidak berjalan dengan cepat, sehingga ketika akan membelanjakan uang pada masa yang akan datang, nilai uang sudah berubah dan tidak mudah untuk menyesuaikan harga di pasaran. Maka terjadilah kesenjangan antara permintaan dan penawaran yang menyebabkan kenaikan harga. Lalu, apa saja tujuan kebijaksanaan harga? Yang pertama, untuk menciptakan keseimbangan antara permintaan barang dan jasa. Untuk menghindarkan kenaikan tingkat harga, maka total output harus ditingkatkan untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Lalu yang kedua, untuk menciptakan fleksibilitas harga. Yang ketiga, menstabilkan harga barang konsumsi. Tingkat harga barang yang stabil bisa menghambat pertumbuhan, sedangkan tingkat harga yang menanjak bisa mengganggu investasi dan pendapatan, maka perlu adanya kestabilan tuh. Lalu, yang keempat, dua segi kebijaksanaan harga, fiskal, dan moneter. Kebijakan harga harus berbentuk tindakan fiskal dan moneter yang seimbang. Apa sih maksudnya kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Yang kelima, hubungan antara kebijaksanaan harga dan kebijaksanaan upah. Lalu, kebijaksanaan harga itu juga digunakan untuk mengatur beberapa sektor, seperti untuk mengatur kebijaksanaan harga barang pertanian, kebijaksanaan harga barang konsumsi, kebijaksanaan harga bahan baku industri, dan yang terakhir, kebijaksanaan harga dalam hubungannya dengan perusahaan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang turut andil dalam menaikkan atau menurunkan anggaran belanja hingga menaikkan dan menurunkan tarif pajak. Lalu, apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Kebijakan-kebijakan yang diambil dapat berupa kebijakan yang bersifat ekspansif dan kontraktif. Apa maksudnya kebijakan ekspansif? Kebijakan ekspansif bertujuan untuk menambah jumlah uang beredar, dan kebijakan kontraktif bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia. Dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil, dibutuhkan keseimbangan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Namun dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut, tidak jarang ditemui masalah ekonomi makro, seperti masalah mengenai tingkat harga agregat atau inflasi, masalah mengenai produk domestik bruto, penyerapan tenaga kerja, dan neraca pembiayaan atau BOP. Dalam hal ini, pemerintah tetap bisa campur tangan dalam kebijakan moneter. Masalah apa aja yang pemerintah bisa ikut campur tangan? Masalah dalam peredaran uang dan kredit perbankan. Dengan demikian, tentu saja tetap dibutuhkan koordinasi antara dua institusi tersebut. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap pemerintah. Instrumen dari kebijakan fiskal dalam penanganan ekonomi suatu negara diantaranya anggaran defisit, anggaran surplus, hingga anggaran berimbang. Lalu, hal-hal yang berpengaruh terhadap kebijakan tersebut antara lain jenis sumber penerimaan dan pengeluaran, selisih antara penerimaan dan pengeluaran, serta bentuk kegiatan yang dibiayai pengeluaran negara. Pengaruh kebijakan moneter terhadap perekonomian. Instrumen yang dapat dilakukan untuk mendukung kebijakan moneter antara lain, yang pertama, operasi pasar terbuka.
Operasi pasar terbuka dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat berharga di pasar uang. Yang kedua, politik diskonto. Politik diskonto adalah kebijakan yang dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga kredit yang dibayar Bank Umum kepada Bank Indonesia. Yang ketiga, cadangan kas minimum. Kebijakan cadangan kas minimum berkaitan dengan penentuan cadangan kas Bank Umum sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini akan berpengaruh terhadap jumlah uang yang beredar. Jika ingin menambah jumlah uang yang beredar, Bank Indonesia akan menurunkan ketentuan cadangan kas minimum Bank Umum. Yang keempat, kredit selektif. Kebijakan kredit selektif berkaitan dengan upaya mengurangi jumlah uang beredar dengan cara memperketat penyaluran kredit. Yang kelima, imbauan moral. Imbauan moral adalah kebijakan yang dilakukan dengan cara mengarahkan atau mengimbau lembaga perbankan dan masyarakat kaitannya dengan pengendalian jumlah uang beredar. Yang selanjutnya yaitu krisis moneter dan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, yaitu kerangka teoritis krisis sektor finansial. Di sini disebutkan bahwa kebanyakan masalah-masalah ekonomi berakhir menjadi krisis karena masalah tersebut tidak segera ditangani dengan serius dari awal. Masalah-masalah di sektor keuangan di sini dapat diperkirakan dampaknya terhadap akan munculnya masalah di sektor real. Hal tersebut dikarenakan adanya keterkaitan antara sektor real dengan sektor moneter. Lalu, bagaimana keterkaitan antara sektor real dan sektor moneter? Hal tersebut bisa dilihat dari model arus lingkar perekonomian, di mana di situ menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang akan dijual kepada unit rumah tangga konsumen. Unit rumah tangga konsumen menawarkan faktor produksi berupa tenaga kerja, uang, dan barang modal. Lalu nantinya akan mendapatkan balas jasa berupa upah gaji, pendapatan sewa, pendapatan bunga, dan pembagian keuntungan yang merupakan pendapatan uang bagi unit rumah tangga. Pendapatan unit rumah tangga nantinya ini akan dibelanjakan yang merupakan pendapatan bagi perusahaan. Nah, jika ketidakstabilan ekonominya sudah parah, maka akan terjadi krisis ekonomi. Dilihat dari sisi ini, maka krisis ekonomi merupakan kegagalan pasar atau market failure. Lalu, jika sudah ada campur tangan dari pemerintah, di mana pemerintah tidak mampu mengelola intervensi, itu juga akan berakibat menjadi krisis ekonomi. Dilihat dari sini, maka krisis ekonomi merupakan kegagalan dari pemerintah atau government failure. Lalu yang selanjutnya yaitu dari persepsi Bank Dunia. Di sini Bank Dunia membagi 5 tahap krisis ekonomi di Indonesia, yaitu yang pertama, krisis kepercayaan terhadap bisnis di Indonesia. Pada saat itu, para penanam modal dan pengusaha asing merasa Indonesia bukanlah lahan yang baik untuk mengembangkan usaha mereka. Yang selanjutnya yaitu krisis kepercayaan terhadap sistem perbankan di Indonesia. Lalu, tahap yang kedua adalah krisis kepercayaan terhadap sistem perbankan di Indonesia. Krisis ini dikarenakan ketidakjelasan sikap pemerintah terhadap bank-bank yang bermasalah, terutama yang dimiliki oleh kelompok pengusaha yang dekat dengan pusat kekuasaan. Tahap yang ketiga adalah tahap transisi. Di saat memasuki tahap ini, terjadilah dua hal secara bersamaan. Yang pertama, krisis moneter di Indonesia sudah semakin terintegrasi dengan krisis moneter yang terjadi di negara lain kawasan timur atau tenggara Asia. Lalu yang kedua adalah timbulnya spekulasi masa depan kepemimpinan di Indonesia karena masalah kepemimpinan di Indonesia, khususnya kesehatan Presiden Soeharto dan masalah suksesi kepemimpinan. Tahap yang keempat yaitu krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Tahap yang kelima yaitu krisis politik. Yang selanjutnya adalah persepsi International Monetary Fund atau IMF. Di sini disebutkan bahwa akar krisis ekonomi Indonesia adalah dari krisis kembar atau twin crisis, yaitu krisis mata uang dan krisis neraca pembayaran. Sejarah perkembangan diawali dari kondisi sebelum tahun 1998.
Pada saat itu, kebijaksanaan ekonomi pemerintah sudah dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku ekonomi. Namun, karena tanpa adanya regulasi yang tepat, maka muncullah dampak yang buruk bagi masyarakat banyak. Lalu yang selanjutnya adalah perkembangan dari tahun 1998 hingga 1999. Perkembangan yang terjadi adalah uang kuasi mulai mendominasi. Lalu nilai tukar rupiah mencapai Rp8.000. Selanjutnya inflasi mulai rendah, lalu pertumbuhan ekonomi masih kontraksi dan juga terjadi surplus perdagangan. Yang selanjutnya memasuki abad ke-21, di mana nilai tukar rupiahnya lebih stabil, lalu tidak ada perubahan dalam hal ekspektasi. Ketiga, inflasi cenderung lebih terkendali, lalu output terus berkembang, dan surplus perdagangan masih bisa dipertahankan. Lalu, bahasan kita selanjutnya adalah APBN. Apa sih itu APBN? APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Indonesia yang dirancang tiap tahun agar dapat dijadikan acuan dalam penggunaan anggaran dan pembelanjaan yang bisa dialokasikan sesuai porsinya. Lalu, APBN terdiri dari apa saja? Yang pertama, dari pendapatan negara dan juga belanja negara. Pendapatan negara terdiri dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Sedangkan belanja negara dibagi menjadi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Nah, sekiranya cukup sekian ya materi dari kami mengenai kebijakan dalam sistem ekonomi di Indonesia. Semoga materi yang kami berikan cukup bermanfaat ya buat kalian semua. Terima kasih.